Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah jemaat 8 Agustus 2021. Ibadah kita akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Vin Sopamena. Untuk itu, jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, saya undang kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dari PKJ 13 ayat yang pertama. Jemaat masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jemaat yang kekasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Kita sambut bersama dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 pada ayatnya yang pertama. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat, mari kita bersama mengaku akan dosa kita yang terambil dari Mazmur 51 yang demikian tertulis. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah,
dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kita sambut bersama dengan menyanyi dari PKJ 37 pada ayatnya yang pertama. Jemaat yang kekasih, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Allah. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita sambut bersama berita pengampunan dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru 15 pada ayatnya yang pertama. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan kita bersama akan mendengar amanat hidup baru yang terambil dari pertama Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 15 yang tertulis demikian. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu,
pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kiranya Roh Allah menolong dan memampukan kita untuk melaksanakan amanat-Nya. Amin. Kita puji Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 15 pada ayatnya yang kedua. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersama akan masuk dalam pelayanan firman. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Tetapi baiklah, sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, kita datang dan memohonkan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu dan hidup sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa."
Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kehadiran Tuhan Yesus di dunia merupakan atau menimbulkan pro dan kontra. Ada banyak orang yang tidak menyenangi kehadiran Tuhan Yesus. Tetapi di lain pihak, ada begitu banyaknya orang yang tertarik kepada Tuhan Yesus. Dan mereka yang tertarik karena mereka melihat, mereka merasakan, ataupun mereka mendengar mengenai mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Salah satu tanda daripada orang menyenangi Tuhan Yesus adalah kemanapun Tuhan Yesus pergi, maka orang akan berbondong-bondong mengikutinya. Dan yang berbondong-bondong itu dari berbagai tingkat kelas masyarakat. Terutama pada waktu Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Berita mengenai itu menjadi buah bibir di mana-mana. Sebab mereka katakan, bagaimana mungkin hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan Tuhan Yesus dapat memberikan makan kepada 5.000 orang. Akibatnya ada begitu banyak orang yang langsung berkata, mari kita angkat dia menjadi raja. Dan mereka mencarinya. Tapi Tuhan Yesus mengetahui kondisi ini. Dan Tuhan Yesus tidak menghendaki untuk dia diperlakukan sebagai seorang raja pada saat itu. Karena Tuhan Yesus menyingkir. Tetapi masa itu dia tidak berhenti. Mereka mencari jalan. Malah dikatakan mereka membajak beberapa perahu dan berlayar ke seberang danau karena mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di sana. Pada waktu Tuhan Yesus melihat massa yang datang berbondong-bondong dengan memakai berbagai cara, maka Tuhan Yesus sadar ada sesuatu yang salah dari mereka yang datang untuk mencari Dia. Dan karena itu Tuhan Yesus hendak membenarkan kesalahan yang dibuat oleh massa pada masa itu. Pembacaan kita hari ini adalah merupakan saat di mana Tuhan Yesus memberikan pencerahan kepada massa yang datang berbondong-bondong untuk mau menjadikan dia seorang raja, memahkotainya. Tuhan Yesus mulai dengan berkata kepada mereka, manusia perlu makan untuk hidup. Dan roti pada masa itu adalah salah satu bagian penting yang dimakan oleh manusia dalam zaman Tuhan Yesus itu. Karenanya dia memakai perumpamaan kepada roti. Karena orang mencari dia dengan satu tujuan. Mereka mencari roti yang dia buat. Dan mereka berpikir, kalau Tuhan Yesus bisa memberikan makan 5.000 orang, maka apa lagi yang tidak bisa dia buat? Dia pasti bisa memimpin kami untuk melawan kerajaan Romawi. Kondisi inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Karenanya apa? Tuhan Yesus mulai dengan mengatakan, kamu cari roti. Tetapi roti itu tidak akan dapat mengenyangkan kamu terus. Karenanya dia katakan kepada para mereka yang datang kepadanya, untuk bekerjalah
bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ayatnya yang ke-27. Di sini Tuhan Yesus mau sadarkan bahwa kalau mereka mencari roti, roti itu cuma satu saat mengenyangkan. Tetapi kalau mereka mencari Tuhan Yesus, maka bukan roti sesaat, tapi mereka akan dikenyangkan oleh Tuhan sendiri. Karenanya mereka tanya, lalu bagaimana caranya kita bisa dapat roti itu? Disitulah Tuhan Yesus memperkenalkan diri. Tuhan memperkenalkan dirinya, akulah roti yang hidup. Sidang jemaat yang kekasih, roti hidup itu adalah diri Yesus. Dan itu adalah menggambarkan atau membayangkan nanti kelak baru mereka sadar bahwa kelak dia akan disalibkan di Golgota. Dan di situ keselamatan akan terjadi. Jadi percakapan itu adalah percakapan yang mengarahkan orang untuk kelak melihat bahwa yang Tuhan Yesus maksudkan bahwa dia adalah roti hidup. Pada waktu dia sudah di Golgota, pada waktu kematian dan pada waktu kebangkitannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa makna pemberitaan firman Tuhan ini bagi kita sekalian? Terutama kita yang sekarang ini hidup dalam masa yang sulit, dalam tantangan, dan dalam cobaan yang begitu besar. Yang pertama adalah kepada kita sekalian mau diingatkan mengenai apa motivasi kita dalam mencari Tuhan. Apa motivasi kita dalam percaya kepada Tuhan. Sebab orang banyak masa yang berbondong-bondong, mereka datang hanya satu, karena roti, karena makanan, karena mau dikenyangkan. Nah, bisa juga terjadi kita dalam mengikuti Tuhan Yesus, kita juga pakai prinsip seperti itu. Bahwa kita mencari Dia karena kita mau mengharapkan mujizat yang Ia lakukan. Kita mau mencari Dia karena kita mengharapkan sesuatu yang Tuhan berikan sekarang ini. Kita mau mencari Dia karena kita mau bahwa Tuhan memenuhi apa yang kita inginkan. Kalau itu terjadi, maka Tuhan juga mau mencerahkan percaya kita hari ini. Yaitu bahwa kalau kita mencari karena punya tujuan untuk dikenyangkan, kalau kita mencari Tuhan dengan satu tujuan untuk mujizat berlaku, kalau kita mencari Tuhan hanya untuk mau disembuhkan, maka kita salah. Sebab jauh lebih dalam Tuhan katakan, akulah roti yang hidup. Keselamatan yang Dia persiapkan. Kalau sekarang kita mengalami, kalau sekarang kita mengharapkan Dia menolong kita, itu bukan tujuan. Sebab tujuan yang harus kita punyai adalah kita diselamatkan. Kalau sekarang kita minta, Tuhan tolong agar kami disembuhkan, kita boleh meminta. Tapi tujuan percaya kita kepada Tuhan bukan kesembuhan. Tujuan kepercayaan kita adalah kita percaya Tuhan Yesus mampu menolong kita. Yang kedua, dari cerita ini, dari kisah ini, dari percakapan Tuhan Yesus dengan murid-murid, maka Dia katakan Tuhan Yesus adalah roti hidup. Dan karena Dia roti yang hidup, maka Dia memberikan dirinya kepada orang yang percaya kepadanya. Ini hal yang kedua yang harus kita lihat. Bahwa kita juga dituntut, kalau kita katakan Tuhan kita adalah Tuhan Juru Selamat, maka kita punya kewajiban untuk menyatakan Kristus adalah Juru Selamat dalam kehidupan dimanapun kita berada dan dalam kegiatan apapun juga. Tuhan kiranya menolong kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita sambut bersama dengan menyanyi dari PKJ 255 pada ayatnya yang pertama.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, dan kita bersama-sama dengan gereja segala abad mengakui iman kepercayaan kita. Dengan masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Dikau anugerahkan kami kesempatan untuk kami dapat berbakti bersama-sama. Sekalipun kami warga gereja di rumah, tetapi Tuhan dapat melawati kami melalui pelayanan pada hari ini. Kami mau bersyukur Engkau menganugerahkan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga dalam minggu ini kami dapat lalui bersama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah roti kehidupan yang turun dari sorga. Engkau datang untuk menyelamatkan kami semua dari dosa dan maut. Walaupun iman kami lemah, Engkau tetap datang ke tengah-tengah kami dan memberi makan untuk iman kami yang kecil ini agar bertumbuh terus. Terpujilah nama-Mu selalu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa bagi warga gereja yang berada dalam kelemahan tubuh, yang dirawat baik di rumah sakit maupun dirawat di tempat-tempat isolasi mandiri. Kami mau berdoa secara khusus bagi Ibu Pendeta Sofiana Sapasuru, bagi Saudara Henry Hursepuni, bagi Saudari Irfani Sopamena, bagi anak Ika. Tuhan mau lawati mereka, Tuhan mau jamah, dan Tuhan mau tolong mereka, sehingga dalam pertolongan-Mu kami percaya mereka akan dipulihkan kesehatan. Kami mau berdoa bagi tua-tua jemaat. Bapa, kami tak dapat berjumpa satu dengan yang lain karena pandemi. Tapi kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, dan kami mohon Tuhan yang mau selalu melawat mereka, agar supaya mereka senantiasa dikuatkan. Tuhan berkati keluarga yang merawat mereka, agar dengan penuh sukacita mereka boleh hidup bersama-sama. Saat ini kami mau berdoa bagi keluarga Wulur yang mengalami duka cita atas dipanggilnya ke pangkuan Bapa di sorga, almarhum Bapak Denny Wulur. Kami mau berdoa bagi jemaat yang mengalami ketambahan usia yang bersuka cita, bagi Ibu Agustina Tengker, bagi Ayu Vidyayanti Esali, bagi Yanti Kamali, bagi Sanggun, bagi Aco, bagi Chandra Eros Ezali, bagi Veronica Wibowo. Kami mohon Tuhan mau berkati mereka, agar hanya dengan berkat-Mu Tuhan di usia yang baru, mereka senantiasa boleh hidup dengan penuh sukacita. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau memohon Engkau sebagai kepala gereja menyertai gereja-Mu, sehingga dalam masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini, gereja-Mu dapat senantiasa menjadi tubuh Kristus yang menyaksikan kemuliaan dan kemahakuasaan-Mu di bumi. Sebagai bangsa Indonesia, kami juga mau berdoa bagi pemerintah kami, bagi Bapak Presiden, bagi Wakil Presiden, beserta seluruh jajarannya, baik sipil, militer, dan Polri yang bertugas di tanah air, agar mereka terus berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan segala sumber yang tersedia untuk menolong akan warga masyarakat
daripada wabah virus corona ini. Berkatilah upaya pemerintah saat ini melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang dilaksanakan oleh pemerintah agar berhasil mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia ini. Kami juga mau berdoa bagi para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit dan relawan yang berada di garda depan yang merawat yang sakit dan mengemumikan yang sudah meninggal dengan mempertaruhkan kesehatan bahkan keluarga mereka. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menghadapi wabah ini. Gerakanlah hati masyarakat untuk terlibat bersatu padu dengan cara kreatif, mengambil langkah yang tepat, sehingga kami masyarakat berfungsi juga aktif untuk mencegah tertularnya COVID-19. Ya Tuhan, kami mohon dalam pengampunan-Mu, dengarlah doa kami. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 302 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Jemaat yang kekasih, saya jemput jemaat berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita dan doa kita akan ditutup dengan doa Bapa kami dan di akhirnya akan dilakukan sesuai dengan Kidung Jemaat 475. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu kepada kami, terutama pengampunan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah persembahan yang telah kami berikan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu, dan berkatilah kehidupan kami, agar kami diperkenankan hidup untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kami dan telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Silahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 8 Agustus 2021. Atas nama Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Vinso Pamena Latumahina STH MH, Organis Bapak Markus Tulaseket, Kantoria, Anak Tabita dan Asni, serta kepada operator rekaman. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Ucapan belasungkawa, Majelis dan Jemaat turut berduka cita atas dipanggilnya ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Bapak Deni Wulur pada hari Minggu 1 Agustus 2021 dan telah dimakamkan pada tanggal 3 Agustus 2021. Tuhan Yesus menghibur keluarga yang berduka. Ucapan sukacita, Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Ibu Agustina Tengker pada tanggal 2 Agustus 2021, Saudari Ayu Fidianti Esali 5 Agustus 2021, Saudari Yanti Kamali dan Sanggun pada tanggal 6 Agustus 2021, Chandra Eros Esali dan Aco pada tanggal 7 Agustus 2021, dan kepada anak Veronica Wibowo pada tanggal 8 Agustus 2021. Tuhan Yesus memberkati di usianya yang baru. Untuk penyampaian, yaitu ibadah pada tanggal 15 Agustus minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yakob Pangala MTH. Beliau dari Klasis Makassar. Terima kasih. Jemaat yang kekasih, jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan kita bersama memuji Tuhan dengan menyanyi dari NKB 197 pada ayatnya yang pertama. Jemaat yang kekasih, pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini
Jemaat memuji Tuhan dari NKB 197 bait yang kedua. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.